Assalamualaikum anak-anak. Kembali kita ketemu di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tetap semangat, meskipun kalian pembelajarannya dari rumah. Kita harus tetap semangat, oke ya? Oke, siapkan buku-buku kalian, LKS, buku paket, buku penunjang yang lain ya. Kita mulai pembelajaran IPA hari ini. Materi yang kita bahas adalah tentang sistem organisasi kehidupan. Oke anak-anak, lihat gambar. Ada ini nanti, ada gambar-gambar ini apa ya. Nanti kita bahas ya satu persatu ya. Oke, kita perhatikan struktur organisasi kehidupan. Itu terdiri atas apa saja? Dilihat. Oh, ternyata ada sel, ada jaringan, ada organ, ada sistem organ, juga ada organisme. Nanti kita bahas ya. Oke, berikutnya yang pertama yaitu tentang sel. Apa sih sebenarnya sel itu? Sel adalah suatu satuan atau unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Kalau kita sebut sebagai makhluk hidup, berarti ada manusia, atau ada hewan, ada juga tumbuhan. Semua tubuhnya tersusun atas sel. Oke ya. Struktur sel dibedakan jadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Apa perbedaan keduanya? Coba perhatikan, pada sel prokariotik, inti selnya tidak berselaput, inti selnya tidak bermembran. Kita contohkan pada sel bakteri. Sedangkan pada sel eukariotik, inti selnya sudah memiliki pelindung, memiliki membran. Kita contohkan pada sel tumbuhan, juga pada sel hewan. Oke, sel prokariotik, kalian lihat gambarnya. Ini kita contohkan adalah bentukan bakteri seperti ini. Bahwa bakteri itu memiliki bagian-bagian, oke ya, yang ada di seputar tubuhnya. Ini adalah rambut-rambut. Nama lainnya adalah pilih, oke ya, pilih. Kemudian ada bintik kecil di sini memiliki fungsi untuk mensintesis protein, namanya sebagai ribosom. Kemudian ada pelindung pertama yang disebut sebagai membran plasma, agak keluar ada dinding sel. Kemudian ada juga yang disebut sebagai kapsula pelindungnya juga. Yang perlu kita perhatikan adalah bagian dalam ini. Inti selnya itu tidak terbungkus di sini, sehingga dia tersebar seperti ini. Tidak ada pembungkusnya, itu pada sel prokariotik. Kemudian organ yang lain yaitu ada rambut. Ini bukan rambut apa ya? Iya, rambut lah untuk bergerak, namanya flagella nama lainnya. Oke ya. Oke, ini adalah gambarnya sel prokariotik dan sel eukariotik. Kalian perhatikan. Ini organelnya sama, yang perlu dicermati adalah bagian ini. Ini adalah inti sel tersebar, sedangkan pada sel eukariotik, dia berada tetap di tempatnya karena dia memiliki pelindung, memiliki selaput. Ya, seperti ini. Oke, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti kalian ada tugas ini, yaitu mengerjakan kuis. Tapi sebelum kalian mengerjakan kuis, kita perhatikan pembelajaran hari ini dulu, baru nanti kembali ke kuis ya. Kita lanjutkan pembelajaran. Bagian-bagian sel dan fungsinya tadi sudah saya jelaskan bahwa sel itu tidak kosong, ada bagian-bagiannya. Bagiannya apa saja namanya ini? Ada dinding sel, ada membran sel, ada sitoplasma. Ini adalah organel-organel yang ada pada sel hewan dan sel tumbuhan. Apakah sama? Tidak. Karena ada bagian dari sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan, ada bagian dari sel hewan yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Seperti itu. Ini adalah fungsi-fungsinya, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, ini adalah gambar sel tumbuhan, perhatikan. Tadi bukan seperti kotak kosong, tapi di dalamnya ada organel-organel. Dilihat, ini ada bentukan terbesar di dalam sel tumbuhan ya. Ini namanya adalah vakuola. Kemudian ada kloroplas di sini, atau kita sebut plastida boleh. Kemudian ada mitokondria, ada aparatus Golgi, ada sitoplasma cairan selnya, ada dinding selnya, ada membran plasmanya, ada retikulum endoplasma, terakhir adalah ada nukleus di sini, ada inti selnya ya. Sel hewan. Kalau kita membicarakan sel hewan, maka kita membicarakan juga sel manusia. Kenapa? Karena strukturnya sama. Jadi ini bentuk putihnya, ini adalah kalau dikasih warna seperti ini, ada organel-organel di dalamnya ya. Oke. Perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, untuk menjawab kuis yang tadi, kalian perhatikan ini. Nanti cermati ini gambar ini ya. Mana yang ada pada sel hewan, mana yang tidak ada pada sel hewan. Mana yang ada pada sel tumbuhan, yang tidak ada pada sel hewan. Oke anak-anak? Contoh sel, coba diperhatikan. Contoh sel yang disebut sel ya.
Ini ada sel darah. Kemudian ada sel otot. Kemudian ada sel stomata, ini pada tumbuhan. Ada sel saraf, ada diatom, ada paramecium. Ini adalah kelompok hewan bersel 1 ya. Jaringan. Lanjut. Apa sih sebenarnya jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi, jika ada sel-sel berkumpul dan bentuknya sama, dia akan berkumpul membentuk jaringan ini. Oke, ini adalah macam-macam jaringan. Nanti kita bahas satu persatu, oke? Macam-macam jaringan pada hewan. Apa saja? Ada jaringan epitel, ada jaringan otot, ada jaringan penyokong yang di dalamnya ada jaringan ikat, jaringan darah, jaringan tulang, oke? Kemudian terakhir adalah jaringan syaraf. Jaringan epitel dulu. Apa fungsinya? Fungsinya adalah melindungi jaringan lain yang ada di bawahnya. Jadi dia sebagai pelindung jaringan yang ada di letaknya di bawahnya. Ini gambarnya. Oke, berikutnya yaitu jaringan otot. Apa fungsinya? Otot sebagai alat gerak aktif. Ya, sebagai alat gerak kita aktif. Gambarnya seperti ini. Ada sel otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Oke. Berikutnya yaitu jaringan penyokong. Kita contohkan ada jaringan darah, ini gambarnya. Ya. Ada sel darah merah, sel darah putih, ada keping-keping darah di dalamnya. Kemudian ada jaringan tulang, ini gambarnya. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Yaitu jaringan pada tumbuhan. Kita perhatikan jaringan pada tumbuhan. Ini adalah jaringan pada akar, ini adalah jaringan pada batang, dan ini adalah jaringan pada tumbuhan. Perhatikan macam-macam jaringannya ya, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang perlu kalian cermati adalah fungsi masing-masing jaringan. Lihat, ini ada namanya epidermis, di sini juga ada epidermis, di sini juga ada epidermis. Kalau pada hewan ada epitel, fungsinya melindungi jaringan lain yang ada di letaknya sebelah dalam. Maka pada tumbuhan itu jaringan ini yang fungsinya sama dengan jaringan epitel pada hewan. Ya, sedangkan jaringan lain nanti kita pelajari lagi lebih lanjut ya. Kita pelajari lagi di buku lebih lanjut. Jaringan ini fungsinya untuk apa dan lain-lain sebagainya. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa nanti kuisnya dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.